Baik, saudara-saudara, kita telah membahas secara ekspositori pembahasan surat Efesus ini pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 kita masuk ke pasal yang kelima. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang kali bahwa pasal 1, pasal yang ketiga kalau kita perhatikan Paulus sangat menekankan akan doktrin, pengajaran ya yang kita butuhkan, yang memang jemaat gereja yang harus pegang teguh akan pengajarannya. Maka itu kalau kita lihat Paulus itu adalah misinya itu dia selalu preach and teach. Kalau preach itu selalu memberitakan Injil Kristus dan teach itu ada hubungannya dengan uh, pengajaran doktrin sound doktrin, pengajaran sehat. Nah, dia bukan hanya preach and teach, tapi dia juga menginstruksikan how to apply. Nah, itu yang kita selalu lihat dalam surat-surat Rasul Paulus. Artinya mempraktekkan, mengimplementasikan doktrin yang kita belajar, bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang kita lihat ada praktikal hidup kita ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, malam ini kita akan lihat pasal yang kelima. Oke. Mari kita perhatikan firman Tuhan di pasal 5. Ya, demikian bunyinya di ayat yang pertama. Sebab itu jadilah. TB pakai penurut-penurut ya. Seharusnya kalau terjemahan yang bagus itu King James itu followers. Oke. Pengikut atau followers, pengikut-pengikut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, jadi Paulus ingin menekankan sekali ya bahwa sebagai orang-orang yang telah selamat, yang telah yakin diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan Yesus melalui iman kepada Yesus Kristus, saudara ya. Nah, kita menerima pengajaran, ya kita mendapatkan doktrin yang benar, dan juga kita juga harus bagaimana kita mengimplementasikan firman Tuhan, apa yang kita telah pelajari, ya kan? Nah, Paulus di dalam pasal yang kelima ini dia ingin supaya orang-orang percaya ya harus menjadi followers of Christ, followers of God ya. Nah, kalau memang kalau TB pakai penurut-penurut ya. Nah, kalau King James itu bukan pakai imitator, tapi dia followers. Coba perhatikan itu King James itu. Be ye therefore followers. Nah, bukan imitator, bukan imitate. Kenapa? Memang kata itu dalam bahasa Yunani ini memang bisa dalam arti imitate. Kenapa King James pakai followers begini? Ya, kalau pakai imitate itu kecenderungan manusia itu selalu meniru ya. Ya, karena itu Paulus mau supaya kita bukan seperti yang kita meniru sesuatu itu ikut apa yang Tuhan Yesus lakukan lalu kita meniru Tuhan Yesus. Maka itu ayat kata ini aja bisa menjadi uh, cara berpikir kita bisa beda, saudara ya. Nah, kalau pakai imitator, kamu harus menjadi imitator, itu peniru, itu yang meniru, yang paling jago meniru itu. Allah itu sebenarnya adalah si iblis, setan. Dia selalu cenderung meniru apa yang dikerjakan Allah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Maka dia niru-niru. Maka itu banyak orang Kristen, mereka meniru Kristus. Cara Bapak, oh Yesus pergi ke jalan, menyembuhkan orang. Nah, mereka yang punya nyali gede katanya ada. Oh, mosok-sok. Oh, dia pergi ke jalan menyembuhkan orang. Katanya dia punya karunia. Nah, itu meniru sebenarnya. Nah, ingat si iblis itu bukan pengikut Allah, dia peniru. Nah, saudara, kalau ayat yang pertama ini menjadi followers of God, ya sebenarnya ada hubungannya dengan kita ini adalah orang yang followers of Christ. Kenapa? Kalau kita perbandingkan ayat ini, kata ini, dengan apa yang Paulus tulis juga di 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Nah, saudara perhatikan di ayat 1 itu. Apa yang Paulus instruksikan kepada jemaat di Korintus. Nah, ini Korintus ini salah satu gereja yang paling kacau. Ya, masalah tentang karunia, kan tentang bahasa, bahasa lidah, ya makanya TB yang satu kan terjemahan bahasa roh, sekarang diganti bahasa lidah lagi, ya kan? Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan, instruksinya kepada jemaat di Korintus. Dia mau mereka apa? Jadilah pengikutku. Nah, pengikutku itu harusnya apa? Followers, ya. Nah, betul, pengikut. Sama seperti aku juga menjadi followers of Christ, pengikut Kristus. Jadi sadar perhatikan ya. You follow me as I follow also Christ, kan begitu. Pengikut Kristus. Nah, jadi tidak ada namanya ada kesama apa pemahamannya. Jadi kalau Anda kita pengikut Allah, ya kita pengikut Kristus. Kenapa begitu, saudara-saudara? Ingat, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, kamu jangan cemas atau khawatir, ya, percayalah kepada Allah, dia tunjuk Allah itu untuk Bapa, dan percaya juga lah kepadaku, kan gitu. Nah, Yesus mengatakan, you mau dapat hidup yang kekal, kamu harus percaya kepada Dia, Bapa yang telah mengutus aku. You mau dapat hidup yang kekal. Kenapa? Karena aku, Pak Yesus mengatakan, aku dan Allah Bapa adalah satu. Ya, saudara bisa baca itu di Yohanes 10 ya. Saya dan Bapa satu. Jadi jika kita hanya percaya kepada Allah saja dan tidak percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan diselamatkan. Di zaman gereja ini, dispensasi gereja ini, di anugerah, di zaman anugerah ini, ya kan? Maka itu, you harus percaya Allah, ya percaya Yesus. You percaya Yesus juga harus percaya kepada Allah. Nah, kalau saudara lihat di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10 dan 12 juga begitu. Ya, kamu harus percaya Yesus adalah anak Allah, mendapatkan hidup yang kekal, kan begitu. Nah, kalau dibaca lagi ayat yang ke-20 juga sama. Ya, bersama percaya kepada Yesus itu anak Allah. Ya, percaya kepada Allah, Allah yang telah mengutus Yesus anaknya. Nah, kalau baca di ayat yang ke-20 kan gini lagi. Katakan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus juga Allah, sama. Gitu loh. Nah, memang ada yang mengatakan, nah katanya ini itu nggak percaya Trinity ya. Yesus adalah Allah juga kan sini mengatakan. Iya, kita mengatakan Yesus Allah ya. Di mana Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi kita mengatakan kita bisa bedakan ya
Allah Tritunggal ini dalam fungsinya, functions. Kita Allah Bapa mengutus Yesus datang ke dunia, kan begitu. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan anak, ya dah. Anak bukan Roh Kudus bukan anak. Seperti yang sekarang banyak orang Kristen yang mengatakan mereka tidak percaya Trinity. Mereka percaya oneness. Nah, pakai istilah oneness of God. Oke, ya kita tidak percaya oneness of God. Tapi kita percaya apa yang Alkitab firman Tuhan ajarkan oleh Paulus bahwa ada 3 pribadi ya dalam Allah Tritunggal itu ya kan. Bisa dibedakan. Ya. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini jelas bahwa Paulus instruksikan kepada orang percaya, orang Kristen, you harus menjadi followers of God, pengikut Allah. Tentu artinya juga pengikut Kristus. Ya, itu. Oke. Nah, kenapa kamu harus pengikut Kristus? Ayat yang kedua, perhatikan. Dan hiduplah di dalam kasih. Kenapa? Karena sebab Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, Paulus mau supaya you harus menjadi follower of Christ. Oke, seperti Kristus bagaimana dia telah mengasihi kita. Ya, kita juga harus mengasihi, saling mengasihi satu sebagai saudara-saudara seiman ya. Nah, lihat Yesus dia mengasihi, dia menyerahkan dirinya sebagai apa? Offering, sacrifice to God. Coba betul nggak itu bahasa Indonesia kan? Offering ya, and a sacrifice. Offering itu artinya mempersembahkan dirinya ya kepada Allah ya sebagai satu korban yang harum bagi Allah. Nah, makanya kita lihat dalam dispensasi perjanjian lama, orang-orang Yahudi mentaati hukum Taurat, khususnya di dalam membawa korban persembahan binatang. Kalau secara pribadi membawa domba 1 ekor yang mewakili satu keluarga. Kalau membawa lembu, nah red cow itu apa, lembu yang merah itu, ya itu adalah mewakili satu negara, satu bangsa. Itu pakai yang red haven ya, kalau bahasa Inggrisnya. Betul nggak red haven ya? Itu lembu merah ya, yang sekarang yang sedang dipelihara oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena itu akan dipakai nanti jika bait suci yang ketiga dibangun kembali di Jerusalem dekat bekas bait suci yang dibangun oleh Salomo. Kalau itu sudah jadi, mereka harus pakai the red havens itu, lembu merah itu dikorbankan, dipersembahkan sebagai korban kepada Yehova. Nah, itu sudah ada itu lembunya yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, saudara, jadi Paulus di sini mengatakan bahwa Yesus itu mempersembahkan dirinya, tubuhnya, hidupnya sebagai korban. Nah, makanya yang di perjanjian lama itu, yang mempersembahkan korban itu melambangkan simbol, melambangkan Yesus sebagai anak domba Allah. Di mana Yohanes Pembaptis kan, waktu Yesus datang kepada dia di Yordan untuk dibaptiskan, dia memproklamirkan, "Behold, the Lamb of God." Nah, Yesus itu the Lamb of God. Yes. Nah, maka itu Paulus mengatakan, coba lihat, you harus ikut teladannya, katanya. Sudah mempersembahkan dirinya. Nah, makanya Paulus juga mengatakan instruksi, mengajarkan kita juga harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ya. Di Roma pasal 12. Coba cek itu. Di Roma pasal 12. Di Roma pasal yang ke-12 ayat yang 1 dan 2 kami. Coba kita lihat. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya. Oke.
Bisit ya, aku mengharapkan yang mengondisikan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang apalagi kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Your reasonable service. Ya, service itu adalah pelayananmu yang bagi apa berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, makanya itu yang di atas mengatakan, mempersoalkan itu. Kenapa? Karena ingat, kita ini telah ditebus, dibeli oleh darah Yesus Kristus di 1 Korintus pasal 6 ya. Ya kan? Maka itu persembahkan tubuhmu kepada Allah, dan tubuhmu adalah bait suci daripada Roh Kudus. Nah, saudara, jadi tubuh kita dipersembahkan. Dipersembahkan bagaimana caranya persembahkan? Aku milikmu, Tuhan. Aku telah diselamatkan sekarang. Aku milikmu. Hidupku, aku persembahkan kepadamu. Artinya dalam kehidupan kita, seluruh hidup kita, Tuhan, aku milikmu. Aku mau muliakanmu melalui hidupku, melalui tubuhku. Oke. Nah, kemudian Paulus di sini mengatakan, setelah kita menyadari dan kita tahu kita adalah the followers of God atau follower of Christ, kita mempersembahkan tubuh kita ya sepanjang hidup kita memuliakan Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, tetapi katanya, nah jangan ikut yang ini, yang negatifnya, yang Paulus tulis di dalam pasal 3 ayat 3 itu. Coba saudara perhatikan. Tapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, saudara lihat disebut orang kudus lagi di sini. Apa maksudnya orang kudus? Apakah saudara disebut orang kudus atau apa? Yes, kita yang telah diselamatkan, yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, ya kita ini statusnya, nah ini namanya istilah status, perubahan terjadi. Tadi statusnya anak-anak kegelapan, anak-anak dunia ini, orang dunia ini telah dipindah menjadi anak-anak Allah kan, anak-anak terang, dan kita sebut orang kudus, santo. Nah, santo. Jadi orang percaya disebut santo. Oh, kalau begitu orang bilang, kamu kok sok jago ya? Apa kamu orang sudah bersih? Kamu orang suci? Kamu orang yang sudah perfect? Saudaraku, kita bukan orang perfect ya. Kita masih bisa berdosa, yes. Tetapi status nah kita itu tadi orang yang tidak benar, kita dibenarkan karena iman kita. Maka itu ada jadi status menjadi orang santo. Nah, kalau di Roma Katolik kan, kalau pastornya hidupnya sampai mati bagus, semua bagus. Wah, orang baik, semua dia mengasihi, peduli orang, dan catatannya sangat-sangat baik. Tidak ada cacat celah. Tidak ada cacat celah ya. Moralnya bagus, seperti Bunda Teresia. Ada yang tahu Bunda Teresia apa disebut apa? Bunda Teresia yang pendek-pendek orangnya yang pergi ke India, dia menolong orang-orang miskin di jalan yang mati, dipeluk-peluk sampai sebagainya. Tapi dia tidak membawa mereka kepada Kristus loh. Dia hanya buat kebajikan, buat baik. Nah, meninggal kan dia kan? Akhirnya gereja Roman Katolik memberi dia satu jabatan. Jabatan apa? Santa Teresia. Itu dikasih oleh gereja. Nah, kalau kita tidak dikasih oleh gereja, tapi
firman Tuhan sendiri yang bilang, ya, saudara dan saya, kalau yang sudah percaya Yesus, kita adalah orang santo. Nah, kalau orang santo nggak mau yang begitu, ya, buat yang apa hal-hal yang buruk. Nah, maka itu yang setelah kita bahas Rabu yang lalu itu kan, tanggalkan hidup lama, kenakan hidup yang baru. Nah, gitu. Nah, ini ada hubungannya di sini. Nah, kemudian yang keempat kan mengatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, kita tidak mau lagi ini hidup lama kita itu, ya. Kemudian ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Oh, sudah pasti, saudara-saudara. Nah, ini adalah mengenai Paulus ini mengungkapkan ini adalah orang-orang yang lama ini, yang tidak unsaved people, ya. Tidak mungkin mereka akan bisa mendapat warisan dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Kristus juga kerajaan Allah. Ingat ya, ya you followers of God, you follow Christ. Sama itu maksudnya ya. Nah, tidak mungkin tentu orang yang buat begitu langsung bisa mewariskan mendapat warisan dalam kerajaan Kristus, tidak mungkin. Oke. Nah, karena itu di ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Ayat 7, anjurannya. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat jelas apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Oke, kita harus tanggalkan hidup yang lama, kenakan yang baru, jangan ikut-ikut lagi seperti orang-orang duniawi dalam perkataan, dalam tingkah laku. Jangan disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Kalau kata yang hampa ini, TB pakai ini seharusnya kata-kata yang coba vain words bahasa King James ya, coba betul nggak? Di ayat yang ke-6 tadi itu, ya kan? Mana itu? Nah, itu the vain words. Vain word itu artinya ya kata-kata yang tak ada artinya gitu loh. Kita ucap-ucapkan sehari-hari. Kadang-kadang kita buat guyon-guyon dan sebagainya ya kata-kata ya. Nah, kita tidak mau lagi seperti disesatkan ya, ditipu lah dengan kata-kata yang hampa. Memang ada kata-kata yang sepertinya kata-kata yang bagus yang kita dengar oleh orang duniawi, tetapi ada kata-kata itu memang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ada satu kali kalimat mengatakan ya, di ayat yang 6 tadi kan mengatakan karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, kata-kata durhaka itu adalah orang-orang yang disobedient dia. Orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Oke, tidak akan akan dapat murka. Nah, ayat 7, jangan berkawan dengan mereka. Jangan ambil bagian sebenarnya. Partakers with them. Nah, begini saudara. Ini ada hubungannya juga dengan ayat yang di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 ya. Pergaulan yang buruk terjemahan TB itu hanya pergaulan yang jahat sebenarnya. Ya, 33 ya. Jangan ditipu, jangan tipu ya. Pergaulan yang buruk harus pergaulan yang evil communication ya. Komunikasi itu artinya percakapan, ya kan? Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini ya kita bergaul dengan orang-orang yang berkomunikasi yang jahat, ya, merusak a good manner, merusak kepribadian yang baik ya, sikap yang baik itu bisa terjadi ya saudara-saudara ya. Nah, maka itu khotbah yang kemarin itu kan kita membahas mengenai Lot ya. Lot itu Alkitab bilang ya, godly man
righteous man, and satu lagi apa itu? Dia disebut godly, righteous, right apa just man ya. Oke, dia ada tiga itu. Tapi dia hidup di lingkungan orang-orang yang jahat ya. Nah, itu akibatnya merusak dia punya kepribadian dan juga tidak kehidupannya tidak menjadi saksi bagi lingkungannya. Terus maka itu anak-anaknya kan jadi rusak kan. Ya, tentu kemurahan Tuhan ya, karena doanya Bapak Abraham hanya satu orang yang benar di situ, dia diselamatkan dengan kedua putrinya, oke, dan istrinya balik ke belakang, akhirnya jadi menjadi ini uh, namanya apa nama istilahnya garam dia, menjadi tugu garam ya istrinya itu ya. Nah, itu akibatnya sudah ya. Oke. Nah, jadi memang kita hidup di dunia ini, kita hidup di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, ya bisa kata-kata, kalimat dan sebagainya itu ya, kita bisa dengar mereka ngomong ya. Nah, kita menghindari semua itu ya, biarlah kita menjadi anak-anak terang yang menghasilkan kebaikan, menghasilkan kebenaran. Nah, maka itu di ayat yang selanjutnya kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-9, kita baca 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kita ini anak terang ya. Anak terang menghasilkan apa? Ayat 9. Karena itu terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, ini memang kadang-kadang terjemahannya ke Indonesia ini agak sedikit rancu ya. Saudara perhatikan di sini ada namanya apa ya? Di 9, the fruits of the spirit itu all goodness, nah, kebaikan oke. Okay. Righteousness. Nah, kalau terjemah Indonesia righteousness ini diterjemahkan keadilan ya. Bukan keadilan, righteousness itu ada hubungan dengan perbuatan kita, moral kita ya. Itu baik, lurus kalau kita mengatakan, oh hidupnya lurus, righteousness. Dan truth itu kebenaran. Kebenaran itu bisa dari pengajaran yang kita terima kebenaran itu. Maka itu Yesus adalah kebenaran. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya Mesias. Kita mengatakan the truth. Dan Yesus sendiri adalah the truth dan kebenaran. Oke, ya. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini, ya. Apa yang telah kita bahas malam ini, bahwa Paulus ingin supaya kita sebagai orang Kristen, kita boleh hidup di dalam Kristus. Artinya menjadi followers of God tentu adalah followers of Christ. Nah, pertanyaannya, Anda followers of Christ atau Anda peniru Kristus? Kita adalah followers of Christ, bukan peniru Kristus seperti yang sebagian orang percaya apa menerapkan aplikasikan itu ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.